pengagungan kita, ucapan syukur kita untuk semua yang baik yang Tuhan sudah kerjakan. Dan sepanjang hari kita boleh menikmati anugerah, kemurahan, kebaikan, dan kasih setia-Nya. Dan biar perenungan kita malam hari ini menjadi saat-saat yang terindah untuk kita menyadari kesetiaan Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa. Terlepas dari apapun yang kita hadapi sepanjang hari, kita belajar mengucap syukur karena kebaikan-Nya tidak pernah berubah bagi saudara dan saya. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayap-Mu jiwaku bersorak memuji Engkau. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayap-Mu jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu, tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu, tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Mari naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Naikkan pernyataan syukurmu kepada Tuhan untuk kebaikan, untuk kesetiaan, untuk anugerah dan kemurahan-Nya yang kita terima sampai hari ini. Terlepas dari seperti apapun situasi yang saudara sedang hadapi, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan, karena ketika kita bersyukur kepada Tuhan, itu adalah tanda bahwa kita mempercayai Dia, mempercayai anugerah-Nya, mempercayai rancangan-Nya, mempercayai semua yang terbaik yang ada di pikiran Tuhan bagi saudara dan saya. Ketika kita mengucap syukur, itu berarti kita punya respon, meyakini sepenuhnya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan,
bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan, bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan segala sesuatu terjadi melampaui kekuatan dan kemampuan saudara dan saya. Mari mengucap syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah yang maha dahsyat dan maha kuasa, bahwa tidak pernah berubah kasih setianya. Kuasanya tidak pernah berubah, kekuatannya tidak pernah berubah, keperkasaannya tidak pernah berubah, kesanggupannya tidak pernah berubah. Dan itulah Allah yang kepadanya kita mengucap syukur saat ini di dalam Kristus Yesus. Terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita merenungkan kesetiaan dan anugerahnya, pertolongan dan kebaikan, rahmatnya yang kita boleh terima sampai hari ini. Bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang kita perbuat, tapi semata-mata karena apa yang Tuhan sudah lakukan bagi saudara dan saya. Mari siapkan hatimu, naikkan pujian ini bersama-sama. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayap-Mu jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Menyembah-Mu, memuji-Mu, sebab kasih setiamu, sebab penyertaan-Mu dan anugerah-Mu. Terima kasih.
Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kami sungguh kagum dengan segala perbuatan tangan-Mu. Kami kagum untuk karya keselamatan di kayu salib. Kami kagum untuk korban tubuh dan darah sebagai bukti Engkau mengasihi kami. Kami kagum Engkau mengaruniakan, Engkau mengizinkan Roh-Mu tinggal dan berdiam di dalam kami.
Kami kagum dengan semua yang terbaik yang Bapa sudah nyatakan di hidup kami lewat karya Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami mengucap syukur dan kami berkata terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang menyertai kami. Engkau adalah Roh penghibur. Engkau Roh yang menolong, yang mengaruniakan kepada setiap kami hikmat dan pengertian, yang menganugerahkan kepada setiap kami damai sejahtera, yang menganugerahkan kepada setiap kami kedamaian dan semua yang terbaik. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk anugerahmu yang besar. Mari Bapak Ibu Saudara, buka kedua tangan. Dalam segala keadaan mari kita belajar mengucap syukur. Keadaan kita tidak akan pernah bisa membuat kasih Tuhan berubah bagi saudara. Situasi yang kita hadapi tidak akan pernah bisa membuat kebaikan Tuhan berubah dalam hidup. Sebab Dia tetap Bapa yang baik. Dia tetap Allah yang perkasa. Dia tetap Raja damai. Dan itu tidak akan pernah berubah. Situasi, keadaan, sekitarmu, dan apa yang sedang terjadi tidak akan pernah sanggup dan tidak akan pernah berubah hakikat pribadi Allah bagi saudara dan saya. Mari buka kedua tanganmu kepada Allah. Kita mengucap syukur sama-sama malam ini dan katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran Saudara, mari kita sebentar merenungkan betapa ajaib, betapa luar biasanya perbuatan Tuhan untuk membawa setiap orang yang dipanggil, yang dipilih, yang ditetapkan, yang dibenarkan untuk mengalami semua yang menjadi rancangannya. Kita akan melihat bagaimana ajaibnya, bagaimana luar biasanya Tuhan mengerjakan segala sesuatu
Dan kalau saudara perhatikan, saya masih akan terus melanjutkan perenungan kita dari kitab Yosua. Saya mau kita sama-sama merenungkan dari kitab Yosua pasal yang ketiga. Ini adalah peristiwa ketika bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua akan segera menyeberangi sungai Yordan. Dan setelah masa persiapan, kurang lebih 3 hari bangsa itu mulai bersiap-siap untuk menyeberang. Dan setelah mereka tiba di tepi atau di pinggir sungai Yordan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku." Ayat 13 dikatakan, "Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan." Nah saudara, kita melihat pada waktu ayat yang ke-15, sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Saudara, kita mesti belajar satu hal di dalam beberapa kesempatan. Kita melihat beberapa perenungan yang begitu luar biasa. Nah, kali ini mari sama-sama kita belajar mempercayai apa yang disampaikan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Sebenarnya hal yang sama juga kita alami. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Dan di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa dari hal inilah kamu akan ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Saudara, mari belajar mempercayai dua perkara ini, bahwa Allah yang hidup sekarang bukan lagi hanya ada di tengah-tengah saudara dan saya, tapi Allah yang hidup itu sekarang tinggal di dalam kita. Roh Allah yang hidup itu sekarang berdiam di dalam kita. Kalau Yosua dan bangsa Israel pada waktu itu tidak semua orang dipenuhi oleh roh, dan tidak pada semua orang roh Tuhan Allah itu tinggal menetap. Itu sebabnya Yosua berkata, dari hal inilah kamu akan ketahui bahwa Allah yang hidup itu ada di tengah-tengah kamu. Nah saudara, Yosua mau berkata begini, ketika Allah yang hidup itu ada di tengah-tengah kamu, belajarlah percaya bahwa Dia sanggup mengerjakan segala sesuatu supaya apa yang menjadi rencananya itu tidak menjadi batal, supaya apa yang menjadi rencananya benar-benar terjadi seperti yang sudah Dia firmankan. Ketika Yosua berkata bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, untuk meyakinkan bangsa itu, tenang, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan kecut, jangan tawar hati, jangan matamu memandang dan menjadi takut karena sungai Yordan. Karena mereka mungkin juga berpikir bagaimana caranya menyeberangi sungai ini dengan sekian banyak orang, dan sementara pada masa itu adalah sedang masa di mana air itu meluap.
Yosua sudah belajar mendengar Tuhan berkata, jangan takut, kuatkan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Dan sekarang perkataan dalam kalimat yang berbeda sebagai kesimpulan dia sampaikan kepada orang Israel. Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Sama, hal yang sama juga saya sampaikan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Mungkin saudara sedang berhenti rehat malam ini. Saudara sedang beristirahat setelah seharian bekerja, melakukan segala sesuatu, dan besok pagi kita akan kembali menyeberangi satu hari lagi untuk melanjutkan perjalanan mengalami rencana Tuhan. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini mungkin saat ini sedang mengalami ketakutan. Anda tidak yakin, tidak mengerti gimana caranya. Situasimu begitu pelik, bahkan mungkin kau saya berkata tidak ada lagi pertolongan dan pengharapan. Saya mau sampaikan hal yang sama. Allah yang hidup bukan cuma ada di tengah-tengahmu, tapi dia tinggal di dalammu. Sekali lagi, kuatkan, teguhkan hatimu, jangan kecut, jangan tawar hati, jangan gelisah. Kenapa? Tuhan Allah yang hidup bukan hanya ada di antara kamu, tapi dia tinggal di dalammu. Itu sebabnya saya juga menyampaikan hal yang sama. Jangan takut, kita menyeberangi besok. Kenapa? Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan yang kedua dikatakan begini, Allah dan tabut itu akan berjalan di depanmu menyeberang sungai Yordan. Yang pertama, Tuhan Allah yang hidup itu ada di tengah-tengah kamu, dan Tuhan Allah yang hidup itu berjalan di depan kamu. Saudara, gak ada alasan untuk mereka takut, gak ada alasan untuk mereka khawatir, gak ada alasan untuk mereka menjadi tidak yakin. Kenapa? Dua kalimat ini begitu luar biasa disampaikan oleh Yosua. Yang pertama, Tuhan Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Dan yang kedua, tabut Allah yang melambangkan kehadiran Tuhan berjalan di depanmu menuju sungai Yordan dan menyeberangi sungai Yordan. Saudara, mari renungkan baik-baik. Kalau bangsa Israel, Allah berdiam di tengah-tengah mereka. Tapi saudara dan saya yang sudah menjadi milik Kristus, Allah itu tidak lagi berdiam di tengah-tengah. Tapi juga yang paling utama, dia berdiam di dalammu, Christ in you, Tuhan di dalammu, tinggal di dalammu, menyertai engkau, berjalan bersama dengan engkau. Kalau Israel Allahnya di depan, itu sebabnya dikatakan pada waktu dikatakan begini, jangan terlalu dekat kepada tabut itu, kasih jarak 2000 hasta. Kenapa? Supaya kamu jangan sampai tersesat. Karena kamu belum pernah tahu jalannya, belum pernah tahu arahnya, belum pernah ke tempat itu. Buat jarak antara tabut itu dengan kamu kurang lebih 2000 hasta, supaya kamu bisa mengikuti dan memandang dari jauh kemana tabut itu akan bergerak. Saudara, tapi hari-hari ini Tuhan bukan lagi berjalan di depan, tapi Tuhan itu berjalan bersama-sama dengan saudara dan saya. Kalau Israel disuruh kasih jarak 2000 hasta, hari ini tidak ada lagi jarak antara kita dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan tinggal di dalammu, dia berjalan bersamamu, dia tidak pernah meninggalkan engkau, dia tidak pernah berubah. Kalau Israel yang sedemikian rupa mengalami keajaiban Tuhan pada waktu Tuhan berjalan di depan mereka, saya mau sampaikan malam ini bagi saudara, Tuhan tidak berjalan di depanmu, tapi Tuhan berjalan bersama-sama dengan engkau. Kenapa? Karena Tuhan itu ada di dalammu dan tinggal di dalam saudara dan saya. Oleh karena itu, berita yang sama, firman yang sama, pesan yang sama, saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara malam ini. Jangan kecut, jangan tawar hati, kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan menjadi kecewa, jangan menjadi putus asa. Kenapa? Yang pertama, Tuhan Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Tapi hari ini bukan cuma di tengah, dia tinggal dalammu. Kristus ada di dalammu. Yang kedua, Israel mengalami perjalanan mereka didahului oleh Tuhan untuk menyeberangi sungai Yordan. Tapi bagi saudara dan saya hari ini lebih dari sekedar Tuhan berjalan. Dia tinggal di dalammu, menyertai engkau,
menjaga, memelihara, dan memberkati seluruh hidupmu. Itu sebabnya ketika kita deklarasikan, ketika orang bertanya apa kabarmu, kita gak usah takut bicara sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Kenapa? Loh, Tuhan yang hidup itu tinggal di dalammu. Tuhan yang hidup itu rohnya tinggal di dalammu dan menyertai saudara dan saya sampai kepada kesudahan zaman. Itu sebabnya malam ini saya mau sampaikan kepada saudara, yuk kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan fokus kepada apa yang menakutkan. Jangan terintimidasi terhadap apa yang membuat saudara tawar hati. Jangan biarkan telingamu, pikiranmu, perasaanmu, dan melihat hal-hal yang membuat imanmu menjadi rubuh, imanmu menjadi lemah, hatimu menjadi kecut, hatimu menjadi tawar, dan kau mulai kehilangan kepercayaan. Saya mau sampaikan sekali lagi, belajar dan berusaha, lepaskan dirimu dari sana. Fokus apa kata firman Tuhan. Bangsa Israel mungkin mengalami dan mengalami berbagai macam pertanyaan begitu mereka melihat Sungai Yordan dan mereka sudah berkemah di pinggir Sungai Yordan. Saya tahu akan ada banyak persepsi, akan ada banyak pandangan, akan ada banyak ucapan, dan ucapan itu bisa melemahkan, bisa membuat orang kehilangan kepercayaan, bisa membuat orang frustasi, bisa membuat orang kehilangan pengharapan. Itu sebabnya Yosua menerima firman dari Tuhan dan berkata, Tuhan yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Tuhan yang hidup berjalan di depanmu menyeberangi Sungai Yordan. Tapi bagi saudara dan saya, privilege yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Dia tidak sekedar ada di tengah-tengahmu, tapi Christ in me, Christ in you, dia tinggal di dalammu. Kalau Israel mengalami penyertaan Tuhan, Tuhan berjalan kurang lebih 2000 hasta. Tapi hari ini Tuhan tidak berjalan di depanmu, tapi Tuhan berjalan bersama-sama dengan engkau. Katakan amin. Sobat malam ini, kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati. Kenapa? Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mungkin ada pergumulan, boleh. Tuhan izinkan persoalan, ya. Tuhan mengizinkan situasi tidak sebaik yang kau harapkan, boleh. Israel juga berkali-kali mengalami masa-masa yang tidak mudah dengan pandangan mata mereka. Pertama kali begitu mereka melihat sungai, begitu mereka melihat laut di depan dan pasukan Mesir di belakang, mereka mulai panik. Tapi saya mau sampaikan, Tuhan tidak mungkin gagal dengan rencananya. Tuhan tidak mungkin gagal di dalam diri tiap-tiap orang yang dipanggil. Tuhan tidak mungkin gagal atas orang-orang yang sudah Dia pilih untuk mengalami semua rencananya yang sempurna. Termasuk saudara dan saya yang sudah dipanggil, yang sudah dipilih, yang sudah dibenarkan, yang sudah dikuduskan. Saudara dan saya tidak dibiarkan berjalan sendirian. Kenapa? Karena Dia ada di sana. Dia ada di sana menyertai, memberkati, dan memulihkan keadaan. Mari buka kedua tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari dari awal sama-sama naikkan pujian ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Respon seperti apa yang harusnya menjadi salah satu respon kita? Karena kita menyadari Tuhan yang hidup bukan sekedar ada di tengah-tengah saudara dan saya, tapi Tuhan yang hidup itu tinggal di dalam kita. Atas kesadaran bahwa Tuhan tidak sekedar berjalan di depan untuk membawa kita menyeberang sampai kepada tanah perjanjian, tapi Dia tinggal di dalam saudara dan saya, menyertai saudara dan saya sampai semua kerinduan hati Tuhan di dalam ketaatan kita menjadi nyata dan sempurna. Responnya yang pertama, biar ucapan syukur kita senantiasa ada, biar mulut kita memuliakan Dia, ucapan bibir yang memuliakan Allah senantiasa ada di dalam kerongkongan saudara dan saya. Dan semua itu kita lakukan karena kita menyadari Dia tinggal di dalam kita, Dia menyertai kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang Yesus sudah lakukan. Kematiannya di kayu salib menguduskan saudara dan saya, sehingga Roh-Nya boleh berdiam dan tinggal dan menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Malam ini biarkan ucapan syukur, biarkan ucapan terima kasih, biarkan pujian pengagungan, biar pujian ucapan syukur, biar pujian korban itu yang menjadi gaya hidup saudara dan saya. Karena kita menyadari Tuhan ada dan berdiam di dalam kita, Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari buka kedua tangan, sama-sama kita berkata, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Hanya kepadamu, hanya padamu Yesus, penghormatan pengagunganku, pujian syukurku hanya bagimu. Aku berdoa malam ini untuk semua saudara-saudaraku yang bergabung dan mengikuti program ini. Aku deklarasikan sekali lagi, di dalam keyakinan dan penuh kepercayaan, Tuhan yang hidup tinggal di dalam kami. Tuhan yang hidup berjalan bersama dengan kami, menyertai kami sampai semua rencanamu digenapi dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Berkati setiap hidup anak-anak, berkati keluarga, berkati pekerjaan, berkati pelayanan. Aku berkata mendeklarasikan semua yang mereka lakukan, semua yang mereka kerjakan berhasil, dan mereka melakukan perjalanan yang beruntung bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang menyaksikan program ini. Sekali lagi aku berkata kepadamu, kuatkan, teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk pertemuan kami. Kau memberkati sekali lagi, menyembuhkan, memulihkan, membebaskan, dan memerdekakan. Yang butuh hikmat, anugerahkan hikmat kepada setiap anak-anak. Yang butuh pengertian, anugerahkan itu bagi mereka. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal engkau dengan benar, curahkan dengan limpah di antara kami, di tengah-tengah kami, di antara seluruh anak-anakmu yang mengikuti program ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengakhiri pertemuan kami, mengangkat kedua tangan Bapak Saudara. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, hikmat, pengertian, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus memberkati hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata amin. Baik, terima kasih buat Ibu Christine, terima kasih juga buat Rina, terima kasih buat Rina Prihani. Tuhan berkati ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung, terima kasih juga buat Marlina. Silakan di share program ini ketika saudara diberkati. Saya percaya ini juga jadi berkat bagi banyak orang. Dan kita ketemu nanti besok subuh dalam doa fajar ya. Kita akan bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita, membawa korban syukur kita, dan kita menerima berkat embun fajar. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.